KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pati. Dari kasus ini, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 2,6 miliar rupiah. Selain Sudewo, KPK juga menangkap 3 kepala desa. KPK akan menahan Sudewo dan 3 tersangka lainnya selama 20 hari ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Itu tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Usai jalani pemeriksaan KPK, Bupati Pati Sudewo membantah dugaan pemerasan yang diduga melibatkan dirinya dalam seleksi perangkat desa. Sudewo bilang, seleksi berlangsung adil dan objektif. Sudewo mengklaim tidak pernah menerima imbalan apapun selama proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selama saya menjadi bupati, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, eselon 3 maupun 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMN, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan. Konkretnya Pak dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nanti itu betul-betul fair dan objektif. Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang, praktik jual beli jabatan bisa merusak instansi pemerintahan atau pelayanan publik. Karena bisa jadi orang yang menempati posisi tertentu tidak sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya. Jual beli jabatan juga menutup kesempatan bagi pihak yang berkompeten untuk menempati suatu jabatan. Jadi jual beli jabatan itu ya ilegal, pasti tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau sesuai dengan aturan, ya pasti nggak ketangkap gitu loh. Nah, dan itu yang bahayanya adalah kemudian kan merusak sendi-sendi bagaimana membuat institusi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik itu menjadi tercederai kan. Bisa jadi orang-orang yang terpilih dengan cara kayak gini kan orang-orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak profesional gitu loh, menghilangkan orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi kalau kemudian dilakukan dengan cara yang sudah dengan aturan, dengan kompetisi, dengan seleksi yang ketat dan segala macam itu gitu. Sebelumnya, Sudewo tiba di gedung KPK pada Selasa sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah terjaring OTT di Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Sudewo di Mapolres Kudus, Jawa Tengah sebelum dibawa ke Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai terjaring operasi tangkap tangan, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pati. Lalu seberapa besar sebenarnya celah korupsi suap jual beli jabatan di daerah dan bagaimana pula harus mencegahnya? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Bung Herman N. Suparman, kemudian juga ada peneliti dari ICW, ada Seira Tamara yang keduanya sudah bergabung bersama saya di studio secara daring. Selamat pagi Pak Herman dan juga Mbak Seira. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, saya Mbak Adisti. Iya baik. Saya ke Mbak Seira dulu. Mbak Seira, ini kan kalau kita lihat ya, miris sekali rasanya melihat berita ada 2 kepala daerah yang dalam waktu berdekatan ditangkap begitu ya dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah Bupati Pati Sudewo. Ia ditangkap terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pati. Nah, ini semakin menunjukkan kemudian
betapa rentannya korupsi di level atau lingkup paling kecil. Walaupun kita lihat tadi Bupati Pati Sudewo sudah mengatakan saya dikorbankan, saya tidak tahu menahu soal ini, begitu semuanya berjalan secara profesional. Bagaimana ICW melihat ini? Iya, terima kasih. Jadi memang kerentanan ada sangat besar begitu ya pada kepala daerah dalam melakukan kasus korupsi. Catatan ICW menunjukkan pada sepanjang tahun 2010 hingga 2024 itu ada sekitar 356 kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, di mana kepala daerah menjadi tersangkanya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kerentanan korupsi di tingkat daerah dan modusnya bisa beragam, dan jual beli jabatan ini adalah salah satunya begitu ya, bersamaan dengan modus-modus yang lain yang juga cukup tinggi seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kalau di tingkat daerah. Jadi memang ini akan sangat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah untuk punya celah mengintervensi proses dalam seleksi jabatan, meskipun kita mengetahui sudah ada mekanisme yang dipandang lebih progresif seperti lelang jabatan begitu ketika dilakukan untuk melakukan pengisian kepala dinas, tapi kerentanan itu masih ada begitu. Oke, ini walaupun memang ada lelang jabatan begitu ya secara online, tapi praktik-praktik semacam ini kenapa kemudian masih belum bisa menutup celah-celah itu, Mbak Sera, kalau dari pengamatan ICW? Iya, tentu ini tidak hanya berbicara pada aspek teknis dalam proses pengisian jabatan tersebut, karena kalau kita bicara soal proses pengisian jabatan kepala dinas misalkan lewat proses lelang, meskipun itu sudah ada panitia seleksi yang melakukannya, tetapi peran kepala daerah juga cukup krusial begitu, karena nanti ketika ada 3 calon yang sudah mendapatkan hasil tertinggi dari hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel, 3 calon tersebut juga akan dipilih kembali oleh ditentukan begitu ya, 1 dari 3 calon tersebut oleh kepala daerah, sehingga masih ada celah yang memberikan bahwa kepala daerah punya ruang untuk bukan mengintervensi prosesnya, tapi mengintervensi hasil akhirnya begitu ya, karena masih kembalikan kepada kepala daerah untuk bisa menentukan. Hal yang sama di dalam kasus Bupati Sudewo ini juga terjadi karena proses pemilihan perangkat desa. Sekalipun perangkat desa, kepala daerah tidak terlibat langsung di dalam prosesnya dan keterlibatannya lewat camat begitu, tapi kita mengetahui bahwa di tingkat lokal, di tingkat daerah, pemimpin tertinggi tentu atasan tertingginya adalah kepala daerah. Jadi tentu ada garis koordinasi yang bisa dilakukan, dan proses kong kali kongnya bisa terjadi dengan mengamankan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan camat, sehingga pada akhirnya tetap bisa hasil proses tersebut dipengaruhi dengan persengkongkolan yang sudah disetujui begitu oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati dan juga camat sebagai perpanjangan tangannya. Oke, menarik sekali. Intervensi bukan dalam prosesnya, tapi kemudian intervensi dalam hasil akhirnya. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Herman, soal ini yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sera dari ICW? Ada sepakat memang ada celah-celah semacam ini yang kemudian masih menjadi kesempatan bagi seorang kepala daerah untuk mengintervensi soal hasil akhirnya? Ya, sepakat yang tadi disampaikan oleh Sera ya, terkait dengan masalah yang dari kacamata kami, Mbak Rizky, ini adalah persoalan sistemik struktural. Karena problemnya itu dikondisikan, diberi peluang oleh kebijakan dan juga tata kelola kelembagaan yang ada. Gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sera, kalau dalam proses penentuan terutama jabatan pimpinan tinggi di daerah, level kepala dinas, atau sekarang level yang paling mikro di perangkat desa, itu sudah tersedia panitia seleksi yang harapannya pansel-pansel ini itu adalah orang-orang atau tim yang independen dari intervensi pengaruh kepala daerah. Tapi pada praktiknya kita tahu, tim independen atau panitia seleksi ini adalah bagian dari lingkungan kebijakannya si kepala daerah itu juga. Sehingga meskipun mereka itu mengajukan atau melakukan seleksi dan mendapatkan 3 nama, kita juga tidak menjamin ya, saya rasa 3 nama itu adalah nama-nama yang memang sudah berkualitas, punya kapasitas dan integritas. Bahkan dalam catatan kita juga, seringkali ketika misalnya ada pengumuman lelang jabatan dan banyak yang nggak mendaftar, tapi kepala daerah melalui panitia seleksi itu mendorong orang-orang tertentu untuk maju, gitu ya. Dan ini juga diperlemah
oleh keterbatasan di sisi pengawasan internal dan juga eksternal. Dalam hal ini kita harapkan sebetulnya inspektorat sebagai pengawasan internal itu bisa melakukan pengawasan terhadap tata kelola kebijakan atau proses-proses seleksi seperti ini yang berada di bawah kontrol kepala daerah atau perangkat terkait yang di bawah pengaruh kepala daerah, gitu ya. Tapi kita tahu inspektorat atau pengawas internal ini kan OPD, dan OPD itu adalah bawahannya kepala daerah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan optimalnya pengawasan internal ini pada perangkat yang berada di bawah kontrol kepala daerah, gitu ya. Sementara di sisi pengawasan eksternal, sebetulnya ya, Sarah, kita mengharapkan kemarin itu lembaga yang kita sebut atau yang dikenal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang oleh Undang-Undang ASN yang terbaru 20 tahun 2023 itu dihapus, yang selama ini perannya itu sangat penting di dalam melakukan pengawasan penerapan sistem merit di dalam promosi, demosi, dan juga mutasi di lingkup pemerintah daerah. Tapi oleh pemerintah pusat dan oleh Senayan itu dihapus melalui Undang-Undang ASN yang baru. Sehingga problem ini juga menurut kami memang itu sangat sistemik dan di hulu, gitu ya. Bagaimana komitmen penyelenggara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penerapan good governance dalam apapun, termasuk di dalam mutasi, promosi, dan juga demosi jabatan di lingkup daerah, gitu ya. Baik itu levelnya provinsi, kabupaten, kota, maupun sekarang di level paling bawah itu adalah di tata kelola pemerintahan desa, gitu. Itu yang bagi kami penting untuk kita perhatikan, karena ini adalah masalah sistemik struktural. Kita juga perlu melihat sesuatu yang di hulu, terutama terkait dengan kira-kira ketika ada peluang kebijakan seperti ini, kenapa kepala daerah meskipun sudah banyak yang terjerat dan juga ditangkap di penjara, tetapi masih berani melakukan ini? Kenapa mereka melakukan seperti ini? Ya kita lihat ke hulunya, terutama di dalam proses pemilihan, di dalam masa kandidasi di dalam pilkada, atau lebih ke hulu lagi, bagaimana sistem politik kita, terutama ke partai politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada, mengkapitalisasi peluang yang disiapkan oleh kebijakan dan juga tata kelolaan yang sangat rapuh atau rentan terhadap praktik-praktik rasuah seperti ini yang terjadi di daerah. Itu Mbak Disti. Oke, jadi bisa dikatakan mahalnya biaya politik untuk menjadi seorang kepala daerah inilah yang kemudian menjadi salah satu dugaan, salah satu penyebab kemudian kepala daerah menerobos begitu ya, menerobos pagar-pagar pembatas ini untuk bisa dalam tanda kutip lagi balik modal, untuk bisa balik modal kembali. Anda sepakat seperti itu Mbak Sarah dari CW? Ya betul, jadi memang permasalahan tingginya biaya politik itu turut menjadikan atau berkontribusi pada tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Dan saya sepakat ketika tadi Pak Arman menyampaikan kita harus melihat permasalahan ini dari sisi hulu. Karena betul ketika ada banyak sekali korupsi kepala daerah dan baru di tahun awal menjabat bagi para kepala daerah di tahun 2025 lalu kita sudah melihat ada sekitar 6 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK, dan di awal tahun ini ada menyusul 2 kepala daerah lainnya. Ketika melihat permasalahannya di hulu, maka ini juga berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh partai politik ketika mereka melakukan rekrutmen, melakukan proses untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Karena semua kepala daerah sepanjang tahun 2025 dan 2026 yang kemudian terkena OTT KPK itu adalah kepala daerah yang merupakan diusung oleh partai politik begitu, bukan berasal dari calon independen. Jadi ada permasalahan utama dari bagaimana partai politik melakukan proses tersebut di awal. Kemudian ketika kita bicara bahwa ini adalah sebuah persoalan sistemik, kita bisa tidak hanya melihat bagaimana celah korupsi ini terjadi, tetapi jauh lebih awal. Kenapa kasus korupsi ini bisa ada peluang untuk dilakukan dan apa sebabnya gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Adisti juga bahwa dan Pak Arman bahwa biaya politik kita tinggi, kita hal itu betul bahwa itu merupakan realita yang saat ini terjadi. Di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa banyak aliran dana korupsi yang disalurkan begitu ya dari koruptor tersebut itu mengalir ke partai. Jadi kemudian ini juga
masuk ke dalam satu ekosistem besar pendanaan politik kita. Bagaimana partai politik itu masih sangat bergantung pendanaannya, biaya operasionalnya hanya dari kandidat semata, dan kemudian itu memberikan sebuah pressure yang tinggi begitu ketika kandidat tersebut sudah bisa duduk di jabatan publiknya, maka dia akan mencari banyak cara untuk bisa mengumpulkan uang, tidak hanya untuk membiayai kandidasinya ke depan, elektoralnya di pilkada berikutnya, tetapi juga untuk memberikan sumbangan kepada partai begitu. Di momen sekarang ini di mana kita banyak membahas soal perlunya perbaikan banyak elemen dan aspek dalam penyelenggaraan pilkada, hal ini yang perlu dibahas begitu. Tapi kan pemerintah dan partai politik sekarang justru malah cenderung untuk membahas mengambil kedaulatan rakyatnya, mengubah bagaimana cara memilih kita, menempatkan kedaulatan pemilih yang sebelumnya ada di rakyat sekarang menjadi ingin diubah ke DPRD. Jadi di sini ada persoalan sistemik yang gagal dilihat oleh pemerintah dan juga gagal diidentifikasi oleh partai politik, sedangkan partai politik sendiri yang punya banyak aspek yang sangat perlu diperbaiki untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas kepala daerah ke depan. Oke, harus ada peningkatan kualitas kepala daerah termasuk juga soal perbaikan, karena kalau kita berbicara soal perbaikan tentu saja kita berharap ini tidak secara general, ini tidak secara general, masih banyak kepala-kepala daerah yang kemudian memegang amanah mereka sebagai seorang kepala daerah untuk dalam tanda kutip sebagai pelayan masyarakat tentu saja. Nah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini ya, Mbak Sera dan juga Bung Herman. Ini kan melibatkan kepala desa juga pastinya ya kan, ada perangkat desa, itu artinya sampai yang terkecil saja begitu ya, sampai ranah terkecil saja itu memang ada permintaan atau penawaran atau seperti apa sebenarnya biasanya modus-modus semacam ini, Mbak Sera? Iya, ini menjadi satu lingkaran yang tidak berujung begitu ya Mbak Adisti dan Pak Arman, karena kalau kita melihat kenapa sih di tingkat terkecil sekalipun di tingkat desa hal ini bisa terjadi, kita melihat bahwa ada akses pengelolaan terhadap dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Satu desa mendapatkan alokasi dana desa per tahun itu ratusan juta, bahkan ada yang mendapatkan lebih dari 1 miliar, itu berbeda-beda. Jadi keinginan yang besar untuk bisa terlibat menjadi kepala desa dan juga perangkat desa, kemudian dimanfaatkan juga dengan bupati ataupun kepala daerah yang lain begitu ya, yang yang melihat ini sebagai celah gitu untuk bisa meminta uang baik dalam proses yang tengah berjalan maupun di proses akhir begitu, dan sehingga ini menguntungkan bagi pihak yang sedang mencalonkan diri jadi perangkat desa. Di satu sisi ini juga menguntungkan bagi dalam kasus ini misalkan bagi bupati begitu ya, karena dia akan mendapatkan sumber dana tambahan yang bisa digunakan kalau kita lihat dari banyak pengakuan kepala daerah yang pada akhirnya terjerat korupsi, uang korupsinya digunakan untuk membantu operasional dia sebagai kepala daerah misalkan. Ada yang untuk sudah dikumpulkan dari jauh-jauh hari untuk membiayai pemilihan berikutnya, dan lagi seperti yang tadi disampaikan memberikan sumbangan kepada partai. Jadi ini memang ada dua kebutuhan yang kemudian bertemu begitu, kebutuhan kepala daerahnya untuk mendapatkan sumber dana tambahan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang merasa perlu untuk masuk ke dalam ekosistem pemerintahan desa agar punya akses terhadap pengelolaan anggaran desa, dan juga bisa jadi digunakan untuk mengumpulkan modal sosial politik, karena ke depan nanti ingin mencalonkan diri misalkan atau ingin berkarir di pemerintahan daerah. Oke, kalau dari segi KPPOD ini, bagaimana melihat soal partisipasi publik begitu ya, pengawasan secara transparan dari publik begitu, walaupun kita tahu ada juga kepala daerah, kepala desa yang memang secara transparan membuka bagaimana anggaran daerah mereka, anggaran desa mereka begitu untuk bisa diketahui secara luas oleh masyarakat dan juga warga. Bagaimana kemudian peran dari partisipasi publik untuk bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan, mulai dari soal seleksi penyeleksi, bahkan sampai soal anggaran. Bagaimana peran partisipasi publik juga harus dikedepankan soal ini? Iya, betul. Dari catatan kita, segala kebijakan dan juga tata kelola kelembagaan gitu ya, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, penyusunan kebijakan, monitoring evaluasi kebijakan, bahkan di dalam seleksi perangkat desa, baik di level desa itu sendiri, maupun dalam proses penerimaan di level supradesanya, camat atas nama kepala daerah, itu memang
sangat menekankan pada dimensi akuntabilitas vertikal administratif ketimbang akuntabilitas horizontal kepada publik, gitu ya. Karena yang ditunjukkan oleh kepala daerah atau oleh perangkat desa dan kepala desa adalah ketatan asas pada prinsip-prinsip administrasi yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara dalam proses pertanggungjawaban ke publik oleh kebijakan dan kelembagaan yang ada itu belum diatur secara solid, Mbak Disti. Gitu ya. Itu sebetulnya tidak hanya terjadi di level desa ya, di level kabupaten kota, provinsi, bahkan di level nasional juga demikian. Sehingga saban hari kita selalu melihat para kepala desa, perangkat desa, kepala daerah atau organisasi perangkat daerah itu sibuk dengan pemenuhan administrasi agar tidak tercipta atau ditangkap oleh para penegak hukum, tetapi tidak takut pada bagaimana pengawasan publik terhadap kinerja mereka, gitu ya. Atau kalau kita bicara dalam konteks desa, dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan desa, mulai dari perencanaan dalam proses penyusunan RPJMDes, kemudian RKPDes, gitu ya, kemudian lanjut di dalam APBDes, pertanyaannya adalah bagaimana fungsi atau akses publik untuk terlibat di dalam seluruh proses perencanaan penganggaran ini. Kita mengharapkan ada satu entitas yang disebut dengan BPD, tapi BPD ini itu adalah bagian dari sistemnya si kepala desa, gitu ya. Karena itu sebetulnya kita mengharapkan ke depan, baik itu peraturan perundang-undangan terkait di level nasional, apakah itu Permen Desa atau peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan Menteri Keuangan, itu perlu memberikan akses kepada publik dan dengan pendekatan insentif-disinsentif kalau publik itu tidak dilibatkan di dalam seluruh proses ini, baik itu di dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, atau di dalam manajemen ASN, baik di level daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun di level desa, gitu ya. Karena gini, kalau kita lihat bicara di level kabupaten kota ya, meskipun sudah ada panitia seleksi, Mbak Sera juga pasti sangat paham gitu ya. Itu juga kita tidak melihat bagaimana panitia seleksi itu melibatkan publik untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon atau kandidat-kandidat yang akan diajukan kepada kepala daerah. Begitu pula di level desa dalam kasus Bupati-Pati ini ya, ketika kepala desa mendesain satu tim panitia seleksi dan akan mengajukan 2 nama terbaik kepada camat agar diberikan rekomendasi. Pertanyaannya adalah apakah pertama BPD itu dilibatkan, kemudian yang kedua masyarakat di desa sendiri apakah tahu proses seperti ini? Kami sangat yakin gitu ya, dengan sistem patron klien di daerah, apalagi di level desa, publik itu sangat sulit untuk mengakses hal-hal seperti ini. Padahal segala dinamika yang terjadi perencanaan penganggaran atau seleksi perangkat desa ini itu akan berimbas atau berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di level desa, apakah di ekonomi, sosial, bahkan di aspek lingkungan, gitu Mbak Disti. Oke, jangankan soal anggaran yang transparan, warganya saja mungkin nggak tahu susunan perangkat desanya siapa saja yang kemudian menempati posisi itu. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar ada perubahan yang secara signifikan dari hulu sampai ke hilir begitu ya. Baik mana, jangan kita soal Kemendagri dulu, tapi kemudian hal-hal semacam inilah yang kemudian harus menjadi perubahan yang signifikan begitu ya, kalau tadi Anda sudah sebutkan. Nah, kalau saya minta untuk 3 poin saja, 3 poin yang memang harus segera dilakukan perubahan secara optimal. Jangan sampai kemudian modus-modus semacam ini selalu saja menjadi celah atau kesempatan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan atau menyalahgunakan kewenangan ini. Bagaimana Mbak Sera? 3 poin menurut Anda yang harus segera dibenahi. Ya, 3 poin. Yang pertama, karena ini persoalan sistemik soal pemilihan, tentu harus segera dibahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dan juga revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kalau menurut Koalisi Masyarakat Sipil itu didorong dengan metode kodifikasi begitu ya. Jadi sejumlah persoalan termasuk maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah membutuhkan segera perbaikan, evaluasi, dan oleh karenanya pembahasan dari revisi paket undang-undang pemilihan tersebut. Kemudian juga tentu adalah memperbaiki bagaimana ekosistem pendanaan politik kita, karena lagi-lagi itu tidak terlepas sebagai satu hal yang memberikan dorongan besar begitu dalam terjadinya kasus korupsi oleh banyak pejabat publik dan kali ini adalah kepala daerah. Yang ketiga tentu adalah memperkuat pengawasan
di tingkat daerah gitu, begitu ya, dalam proses pemilihan dan pengisian jabatan seperti yang sekarang terjadi begitu. Karena kalau tadi kita bicara ekosistem besar soal pemilihannya, ketika masuk ke dalam modus jual beli jabatan berarti ada sebuah elemen atau aspek pengawasan yang kemudian luput, yang tidak jalan dengan baik sehingga hal ini bisa terjadi. Jadi 3 hal tersebut adalah satu hal sebagai suatu hal yang krusial begitu untuk dilakukan. Oke. Terakhir, Bung Herman, apa yang kemudian dari 3 poin menurut Anda 3 poin krusial yang harus segera dilakukan pembenahan, jangan sampai kemudian ini menjadi pembiaran begitu ya, dalam tanda kutip begitu, ada lagi kepala daerah lagi dengan modus yang sama, dengan serupa. Ya, untuk pertama penataan pada sistem pengawasan eksternal internal ya. Dalam konteks di daerah, kita sebetulnya sudah sejak lama untuk melihat kembali seperti apa peran inspektorat. Jadi ya, dengan desain seperti sekarang dia tidak akan bisa optimal melakukan pengawasan di level internal terhadap kepala daerah, apalagi di dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu yang pertama di sistem pengawasan internal ya. Di sistem pengawasan eksternal, kita mengharapkan kemarin MK sudah mengabulkan gugatan sejumlah masyarakat sipil terkait dengan mengembalikan lembaga sistem pengawasan sistem merit, dalam hal ini KSN, agar segera ditindaklanjuti. Karena lembaga ini akan sangat berperan penting di dalam proses pengawasan sistem merit di dalam manajemen ASN di daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi ini kita bicara masalah sistemik, tentu yang kita harapkan pemerintah dan juga stakeholders terkait itu segera mengidentifikasi, melakukan belanja masalah, dan menindaklanjuti persoalan yang ada di dalam kebijakan-kebijakan terkait. Manajemen ASN, kemudian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, bahkan dalam kebijakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tentu karena ada masalah integritas sistem tadi, kita juga jangan lupa soal integritas individual dari si kepala daerah, gitu ya. Karena itu yang kita harapkan peran partai politik agar melahirkan kader-kader partai politik yang siap bertarung di dalam pilkada, yang punya kapasitas dan juga integritas. Jangan sampai partai politik itu menyediakan calon-calon kepala daerah yang itu akan bermasalah ketika mereka memimpin daerah-daerah terkait. Karena itu yang kita harapkan, menyambung yang tadi disampaikan oleh Mbak Sera, kita perlu segera mereformasi sistem politik kita, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan juga tentu undang-undang partai politik, agar lingkungan kebijakan yang menjadi sumber soal negeri ini itu bisa diatasi dari hulunya, gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD, Bung Herman N. Suparman. Kemudian juga ada peneliti ICW, Mbak Sera Tamara, sudah berbagi perspektifnya bersama kami. Terima kasih Bung Herman dan juga Mbak Sera. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.